Oktavia dan teman saya Tania Dwi Ardela. Kami berasal dari kelas 11 MIA 2. 2. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam, yaitu syirkah. Jadi, selamat menonton. Latar belakang dari kegiatan ini ialah, secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti menyampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Dan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Salah satu contohnya yaitu kegiatan berikut ini, yang mana dua orang teman yang bekerja sama untuk membangun sebuah restoran. Bisnis makanan merupakan salah satu bisnis yang belakangan ini berkembang sangat pesat. Banyak pelaku usaha kuliner yang sudah meraup keuntungan dan tidak sedikit juga yang gulung tikar atau bangkrut diakibatkan strategi yang tidak tepat. Hubungan baik antar konsumen akan tercipta bila sebuah bisnis kuliner mampu memberikan kepuasan konsumen. Salah satu cara memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara menyediakan tempat yang rapi serta bersih dan memiliki pelayanan yang bagus. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan, terdapat beberapa masalah yang dirumuskan, yaitu sebagai berikut. Apakah kualitas pelayanan sangat berpengaruh? Bagaimana cara membagi hasil keuntungan yang diperoleh? Kenapa memilih untuk melakukan kerjasama? Dan untuk mengetahui analisis syirkah pada usaha yang dilakukan. Tujuan penelitian. Dalam penelitian kali ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, mengetahui hukum perniagaan serta pembagian hasil. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap penghasilan serta kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, untuk mempelajari perniagaan. Deskripsi umum. Nah, deskripsi umum dalam syirkah, satu, itu terdapat syarat syirkah, yaitu yang pertama, dua belah pihak yang berakad. Syarat orang berakad yaitu harus memiliki kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad mencakup pekerjaan atau modal yang pastinya halal serta diperbolehkan dalam agama. Yang ketiga, syarat sah akad harus adanya aktivitas pengelolaan. Nah, syirkah pun terbagi menjadi beberapa macam. Salah satunya, yang pertama ada syirkah inan, yaitu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang mana mereka sama-sama memberikan modal dan juga menjalankannya. Yang kedua, syirkah abdan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang sama-sama hanya bekerja, entah itu bekerja secara fisik ataupun secara pikiran mereka. Yang ketiga, syirkah wujuh, yaitu kerjasama yang didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian pihak ketiga, sementara pihak pertama dan pihak kedua memberikan modal. Yang keempat, syirkah mufawadah, yaitu gabungan antara semua syirkah sebelumnya, seperti modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Yang kelima, ada mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama menyediakan semua modal, dan pihak lainnya atau pihak kedua menjadi pengelola atau pengusaha tersebut. Berikut video wawancara yang kami lakukan. Oke, jadi Ibu, kami ini dari SMA Negeri 1 Manggar dengan bermaksud meminta izin kepada Ibu dan Bapak untuk mewawancarai, karena Ibu dan Bapak ini selaku pemilik Ertan Resto. Jadi, apakah Ibu dan Bapak bersedia untuk kami wawancara? Allah bersedia, silakan. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Ibu dan Bapaknya bekerja sama, membuat usaha sama-sama? Terima kasih atas pertanyaan dari SMA Negeri. Sebenarnya kami ini sudah lama berkawan, jadi aku ini punya modal sedikit. Aku lihat kawan aku ini rajin masak, buat makanan, dan pernah kami juga kumpul-kumpul
ternyata masakan nyaman. Jadi aku coba bicara dengan kawan nih, siapa misalnya kita buka usaha, buka rumah makan, siapa tahu kalau ada yang berminat maju kan, alhamdulillah dari hasil-hasilnya kita dapat bagi-bagi, kita dapat juga mempekerjakan orang lain. Siapalah menurut ibu? Jadi dari itulah karena ibu rajin masak, bapak yang punya modal lah, jadilah kerjasamanya. Oke, jadi karena sama-sama punya alasan masing-masing ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya ibu kan bapak lada ke gitu membicarakan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang ibu bapak bangun sama-sama. Masih, Terima kasih. Sebelum kami buka usaha, memang awal dari mulai itu kita harus ada bicara masalah untung rugi. Karena yang mengelola ini kawan saya dan aku nih yang punya modal, otomatis ya dia punya tenaga, aku punya modal, dan aku pun akan mengawasinya. Otomatis ya dari keuntungan yang akan kami peroleh tetap akan kami bagi dua sesudah terjadi pemotongan biaya-biaya operasional dan modal-modal usaha. Begitulah kira-kira. Oke. Terus bapak kan ibu tahu ke kalau membangun usaha bersama-sama itu merupakan sebuah syirka. Apakah ibu tahu sedikit tentang syirka atau apa? baru inilah mendengar istilah syirka. Atau namun bapak? Baiklah, kalau syirka itu sebenarnya kami pun baru mendengar. Memang terlintas mendengar. Tapi sebelum kami buka usaha, memang kurang lebih kami bertanya, ya kan orang-orang buka usaha, ternyata syirka itu memang dibutuhkan dalam usaha kerjasama, dimana supaya kita dapat memilah bahwa usaha ini benar-benar ada keuntungan dan harus dibagi. Modal-modal itu dari mana datangnya, itu tertuang dalam suatu syarat atau suatu perjanjian. Demikian. Oke. Terus ibu dengan bapak lah berapa lama gitu menjalani usaha ini kira-kira? Enggak salah, saya dari tahun 2015 gitu. Ya, jadi awal akhir 2014 itu kami ketemu, ada reunian, ternyata ada kesamaan ibaratnya, dan disitulah awal dari kami buka usaha. Kami coba bicara-bicara, dan aku pun ada tempat, ada modal. Akhirnya aku ajaklah kawannya untuk buka usaha. Itu cerita. Oh, jadi Jadi- awal mula dari reuni kisah. Ya, jadi kurang lebih lah dari tahun 2014 akhir masuk 2015 kami lah mulai usaha ini, dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kualitas pelayanan ini sangat berpengaruh? Kalau kualitas pelayanan, kalau kita usaha jasa kuliner itu sangat-sangat berpengaruh, karena pelayanan itu memang dibutuhkan untuk tamu-tamu yang datang. Karena kalau tamu itu diberikan pelayanan yang maksimal dan selalu dilayani, mereka akan datang lagi. Mereka merasa bahwa restoran kita ini nyaman. Nah itulah kurang lebih. Terima kasih. Terus, ngapa milih untuk kerjasama? Maksudnya ngapa bapak nak memilih sebagai ibu ini sebagai partner pekerjanya? Dari awal tadi lah dibicarakan bahwa kami itu bisa ada merasa masak-memasak, dan ternyata aku juga bisa mencoba bahwa masakan kawan aku ini nyaman. Nah, disitulah awal aku tertarik untuk buka usaha kuliner gitu nanti. Oke, makasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu. Ngapa milih untuk terjun di bidang kuliner atau makanan?
Aku lihat perkembangan di Belitung Timur ini memang orangnya banyak jajan dan makan di luar. Jadi aku salah dan kawan aku pun biasa pandai masak, jadi aku coba lah untuk buka usaha kuliner ini. Gitu. Kami pun melakukan kerjasama dan kemitraan kepada instansi-instansi supaya makanan kami ini laku. Nah, itulah Terus kira-kira. makanan ini bisa dari kalangan ke bawah, menengah, Dan ke atas. Oke, selesai Bu ya wawancara dari kami. Jawabannya sangat-sangatlah memuaskan. Kami makasih banyak kepada Ibu dan Bapak telah bersedia untuk diwawancarai karena ini merupakan salah satu tugas dari guru agama kami. Jadi suatu lagi untuk Ibu dan Bapak akan debut di YouTube. Kami sekali lagi makasih kepada Ibu dan Bapak. Jadi wawancara kami tutup sampai sini. Dari wawancara yang kami lakukan, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan, yaitu mulai dari kualitas pelayanan yang pasti berpengaruh untuk kenyamanan pelanggan yang berbelanja agar memberikan kesan yang baik, serta pilihan melakukan kerjasama itu memang sudah dipikirkan atau diniatkan sejak awal mereka berteman. Berbagi untung pun begitu juga, mereka sudah merencanakan serta mendiskusikannya secara matang. Sedangkan syirka yang mereka lakukan itu termasuk ke dalam mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama menyediakan semua modal dan pihak lainnya atau pihak kedua menjadi pengelola atau pengusaha di bidang tersebut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi syirka dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan atas materi yang kami sampaikan, Kami memohon maaf kepada teman-teman. sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.